Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 4, muatan IPA. Temanya yaitu bunyi. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sebelum membahas mengenai pengertian bunyi, coba diperhatikan gambar berikut ini. Ada gambar beberapa anak yang sedang memainkan alat musik. Ada yang bermain drum, biola, dan saksofon. Dari alat musik yang dimainkan, maka akan mengeluarkan suara atau bunyi. Jadi, bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang, yang dikenal dengan gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar atau menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi yaitu semua jenis benda yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi. Di antaranya ada alat musik seperti seruling, gamelan, gitar, drum, biola, dan lain-lain. Setelah mengenal pengertian bunyi, kalian bisa menyimpulkan ya bahwa bunyi adalah hasil getaran dari suatu benda. Nah, kemudian kita akan belajar mengenal alat musik dan cara membunyikannya. Untuk alat musik, yang pertama di sini ada gambar gitar. Gitar merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari. Kemudian ada alat musik tradisional yang bernama sasando. Untuk gambar yang kedua, alat musik sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Cara memainkannya sama dengan gitar, yaitu dipetik. Selanjutnya, ada alat musik gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Kalian bisa melihat gamelan pada acara pertunjukan wayang, di mana pertunjukan wayang banyak dibunyikan alat musik, diantaranya ada gamelan. Cara memainkan gamelan yaitu dipukul menggunakan alat pemukul gamelan. Selanjutnya ada angklung. Ya, angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Angklung ini terbuat dari bambu. Dan cara memainkannya yaitu digoyangkan dengan tangan. Setelah digoyangkan dengan tangan, maka angklung itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Alat musik selanjutnya yaitu rebab. Rebab merupakan alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu dengan digesek seperti biola. Ya, ada lagi alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu saluang. Ya, kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Ya, saluang itu seperti seruling. Jadi, kalian tahu alat musik itu dimainkan dengan cara apa? Ya, betul, dengan ditiup dengan mulut sehingga akan menghasilkan bunyi atau suara yang merdu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bunyi.
Sebelum mengenal jenis-jenis bunyi, kita harus tahu ada beberapa penjelasan mengenai frekuensi. Jadi, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi. Dan satuan frekuensi disebut hertz yang dilambangkan dengan tulisan Hz, tetapi kita menyebutnya tetap hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, yang ketiga bunyi ultrasonik. Yang pertama bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah atau paling rendah di antara jenis-jenis bunyi lainnya, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik dapat didengar oleh hewan-hewan berikut ini: jangkrik, anjing, dan angsa. Selanjutnya bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20 Hz. Bunyi audiosonik hanya dapat didengar oleh manusia. Jenis bunyi selanjutnya yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi atau paling tinggi di antara jenis bunyi lainnya, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh hewan-hewan berikut ini: hewan kelelawar dan hewan lumba-lumba. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perambatan bunyi. Bunyi dapat didengar sampai ke telinga kita karena terjadinya proses perambatan bunyi. Dan proses perambatan bunyi ini melalui beberapa benda. Di antaranya benda padat. Untuk contoh perambatan bunyi melalui benda padat, kalian dapat perhatikan contoh gambar berikut ini. Contoh yang pertama, ada 2 orang anak bermain telepon kaleng. Yang ada yang satu mendengarkan, yang satu berbicara. Dan perantaranya adalah melalui kaleng dan sebuah tali. Untuk gambar yang kedua, yaitu ada meja dan 2 orang anak. 1 orang anak menempelkan telinganya ke atas meja, dan yang satunya mengetuk-ngetuk meja tersebut atau memukul meja tersebut, sehingga akan menghasilkan suara atau bunyi. Jadi, bunyi dapat didengar sampai ke telinga kita karena adanya getaran. Contoh gambar perambatan bunyi melalui benda cair. Kalian bisa perhatikan 2 gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang mendengarkan suara dari sebuah ember yang diisi air. Kemudian, anak tersebut mengetuk-ngetuk ember tersebut atau membunyikan ember tersebut, sehingga pada air tersebut akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Untuk gambar yang kedua, yaitu ada sebuah kapal laut. Kemudian kapal laut tersebut membunyikan suara di dalam air. Dan dari getaran suara itu maka akan menghasilkan bunyi. Contoh perambatan bunyi selanjutnya yaitu melalui benda gas atau udara. Untuk contoh yang pertama, kalian bisa mendengar suara azan itu karena suara azan itu melalui udara. Dan juga ketika kita berbicara dengan orang, maka suara yang kita dengar adalah melalui benda gas atau udara. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa bunyi membutuhkan media berupa udara? Ya, ini ada berkaitan dengan bunyi yang tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Jawabannya, apabila gelombang bunyi merambat di udara,
Perataranya adalah partikel-partikel udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara karena dalam ruang hampa udara tidak ada partikel-partikel udara. Contohnya yaitu ada di luar angkasa. Karena di luar angkasa tidak ada partikel-partikel udara ataupun benda-benda yang bergetar. Sehingga di luar angkasa, bunyi tidak dapat merambat. Ada 3 syarat bunyi. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Yang kedua, adanya media penghantar atau medium. Yang ketiga, adanya pendengar atau penerima bunyi yang disebut dengan reseptor. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk pembelajaran di tema 1 subtema 1 mengenai materi bunyi. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat dan juga kalian dapat paham. Sekian dari Ustazah, sampai jumpa di materi berikutnya. Apabila Ustazah ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.